Shalom semua warga kerajaan. Masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11, sama orang Age, anak Age orang Harari, ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang, kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan Mitsubishi, maka semua anak cucunya tidak boleh di perusahaan lain. Tetapi not anymore. Dan salah satu teman kita yang punya hotel berkata, Pak, di dalam bisnis hospitality itu loyalty tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, loyalty dinilai sangat tinggi. Lalu kita melihat bagaimana ketiga triwira ini mendengarkan David itu cuma longing, cuma merindukan. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berkata, aduh, sekiranya aku minum air, yaitu daripada sumur yang ada di Bethlehem. Dan dalam keadaan itu, tentara Filistin justru sedang menjajah Bethlehem. Dan sumur yang dimaksudkan itu ada di tengah-tengah tentara Filistin. Ketika triwira itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menerobos tentara Filistin. Untuk apa? Bukan ngambil intan, berlian, ataupun apapun, tapi katakan seember air dari sungai itu, dan diberikan kepada David. David tidak berani menerimanya. Dia memberikan kepada Tuhan dan mencurahkan, bagaimana aku ini bisa menerima? Ini adalah darah daripada ketiga jenderalku. Dan saudara tahu pada saat itu dia belum menjadi raja ya. Tetapi kesetiaan kepada David and loving the leader, loving the king, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pada kita kecil hati ketika kita melihat, pelayanan ini gak dihargai orang, jumlahnya kecil. Ingat tentang Sama. Dia berkata, 1 senti pun tanah ini, sekalipun cuma ladang kacang merah, tidak akan kuberikan kepada musuh, sebab ini milik daripada Yahweh yang dipercayakan kepada pemimpinku David. Dan kita melihat, apa sih tujuannya doa? Doa itu mendengarkan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus kita. Saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the king. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, tidak ada lain. Dan bahkan dia berkata, 1 jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin. Kita sama-sama boleh merasakan kasih Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau mencintai Dia dengan seluruh kehidupan kita, dengan pujian penyembahan kita kepada Dia. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Oh Jesus Tuhan. Cinta kau, Yesus.
mencintai Kau Jesus Tuhan. Oh Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati kami, oh Jesus, dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Raja kami yang mulia. Dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Katakan pada dia, aku mencintai Kau Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau Allah kami. Oh Jesus Tuhan, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta
mengasihi-Mu Tuhan dengan sepenuh hatiku. Kasih setia-Mu lebih dari segala-galanya. Oh Jesus Tuhan, Engkau luar biasa. Hallelujah Jesus. Oh Jesus. Pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu menerobos seluruh kehidupan kami. Umat-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Umat-Mu yang mencintai Engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita semua, warga kerajaan, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib pagi hari ini. Terima urapannya, terima kuasanya, terima cintanya yang tulus kepada setiap kita. Pengorbanannya di atas kayu salib. Bukti bahwa Dia sungguh mencintai kita. Dan pagi hari ini warga kerajaan, kita sama-sama arahkan hati kita kepada Dia. Untuk mencintai Allah, Raja kita, penguasa tunggal kehidupan kita. Yang selama-lamanya mencintai saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita mau tetapkan langkah kita mengiring Yesus selama-lamanya. Dan pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan buat kota yang sungguh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami hidup di dalamnya. Untuk kami memperoleh kenikmatan-kenikmatan Tuhan di dalam kota ini Tuhan Yesus. Kota yang diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Jember yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih setia-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami boleh berdekatan dengan seluruh warga Jember Tuhan. Menjadi berkat-Mu di tengah-tengah kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagai perwakilan kerajaan-Mu membawa kehidupan kerajaan surga bagi seluruh kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, dengan seluruh pemimpin-pemimpin kami di Rock International Ministry Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Bapak Isa Sutanto Latih beserta istri Tuhan. Dan juga Bapak Beni beserta istri Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau membawa setiap kami kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kami. Bersama seluruh pemimpin kami. Urapi pemimpin kami, berkati pemimpin kami Tuhan. Dan kiranya kami boleh semakin mengenal Tuhan dari setiap pengajaran, nasihat mereka dan apapun yang mereka berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami mau menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, Raja yang berkuasa, yang selalu kami layani dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan. Dan pagi hari ini setiap warga kerajaan yang rindu memuji dan memuliakan Raja yang berkuasa. Yang rindu memuji dan memuliakan Allah yang perkasa.
kita sama-sama di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan, dilimpahi kasih setia Tuhan. Dan setiap kita warga kerajaan yang haus dan rindu akan Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya Allah Roh Kudus. Dia kekuatan kita dalam hidup ini. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, hebat Yesus, berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang berkuasa selama-lamanya, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang luar biasa, Dia Yesus namanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya, Jesus Raja mulia. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat,
Haleluya. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang Jesus. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Senada dengan surga seluruh kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Dia Raja yang mulia, berkuasa selama-lamanya. Allah yang dahsyat. Oh Jesus, dahsyat Kau Tuhan. Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Pastikan kehidupan kita senada dengan kerajaan-Nya yang tak tergoncangkan itu. Dan pagi hari ini, saudara harus tahu dengan pujian ini, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan
Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang mencintai kita semua. Oh haleluya Jesus, Engkau Allah yang besar. Haleluya Jesus. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Allah yang mulia, hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh Jesus, Ku tidak akan menyerah. kekuatan-Mu memampukan kami Tuhan. Dalam kesesakan, Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh Jesus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang masih memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan berkati dan bimbing supaya firman yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya bisa membagikan firman Tuhan di tempat ini. Juga untuk tim Praise and Worship, sangat keren sekali ya. Sangat-sangat luar biasa. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak Ibu semua untuk terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saya bisa minta tolong PowerPoint. Oke. Bulan ini kita masih berbicara tentang loving God atau mengasihi Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan 10 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya Bapak Ibu, saya percaya semua di sini yang saya katakan, siapa yang mengasihi Tuhan? Langsung menjawab, amin. Gitu ya. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa orang yang mengasihi atau orang yang lagi jatuh cinta, itu selalu ada ciri-cirinya. Selalu kelihatan. Gitu ya. Bandingkan dengan orang yang mungkin lagi sakit. Ya. Orang sakit mungkin masih bisa disembunyikan. Orang lagi susah mungkin bisa disembunyikan. Tapi yang namanya orang jatuh cinta atau orang yang lagi mencintai seseorang, itu biasanya pasti kelihatan. Ya. Banyak sekali ciri-cirinya. Ya. Mulai dari mungkin curi-curi pandang ya, di dalam gereja, mungkin pasangannya sebelah sana, sebelah seberang, mungkin akan curi-curi pandang gitu ya. Ataupun intinya di mana ada dia, di situ ada aku. Biasanya seperti itu, betul ya. Demikian juga dengan kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, baik dalam hal beribadah pun, harusnya kita juga kelihatan kalau kita itu sungguh mengasihi Tuhan. Saya sering kali melihat bahwa orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tapi seringkali ketika kita ibadah, kita nyanyi ya datar, ya biasa aja. Muji Tuhan gitu ya. Allah itu baik, sungguh baik. Seperti tidak ada ekspresi apa-apa. Padahal orang yang jatuh cinta atau orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, itu selalu berekspresi. Gitu ya. Jadi di Rock Jember, saya tekankan bahwa ketika kita mengasihi, kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan atau mengasihi Allah. Ekspresikan lewat apa? Lewat hidup kita. Termasuk dalam pujian dan penyembahan. Karena saya bilang orang jatuh cinta itu selalu kelihatan. Ya. Suatu hari ada perkumpulan bapak-bapak. Ya. Biasanya kan yang arisan kan istri-istri. Ini bapak-bapak kumpul gitu ya. Bapak-bapak kumpul lagi makan di sebuah restoran. Sambil bercerita kanan kiri sambil bapak-bapak yang lain. Kemudian sang bapak ini, ada satu bapak, saya sebut bapak A gitu ya. Dia itu ingin mentraktir teman-temannya, bapak-bapak yang lain. Ya. Kemudian ketika dia minta bill, dia mengeluarkan dompetnya. Dia mengeluarkan dompetnya, kemudian dibayarlah. Tanpa sengaja ada temannya itu melihat dompetnya. Dia melihat, loh kok ada foto istrinya gitu kan. Nah kemudian si bapak ini tanya sama yang punya dompet. Wah Pak, Bapak sangat mengasihi istrinya ya. Sampai fotonya ada di dompet. Dibawa kemana-mana. Ya. Kemudian Bapak menjelaskan, gini Pak. Saya itu
Kita pasti mengalami yang namanya masalah, Pak. Ya. Tapi ketika saya mengalami masalah baik di kantor, baik dimanapun, saya selalu melihat dompet saya, Pak. Saya selalu melihat foto istri saya, Pak. Wah, hebat bener. Gitu. Wah, itu ya resepnya. Kok bisa gitu, Pak? Iya, karena masalah terbesar saya ya ada di dompet itu. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan bapak-bapak yang ada foto istrinya di dompet. Tak tahu itu benar-benar mengasihi atau sumber masalah, kita tak tahu gitu ya. Tapi sekali lagi orang mengasihi selalu ada ekspresinya gitu ya. Yang sudah berpasangan, bagaimana perasaan Anda ketika ada pasangan Anda ngomong gini, yang aku sayang sama kamu, aku cuintapel sama kamu. Kira-kira bagaimana perasaannya? Atau jangan-jangan sudah pernah ngomong itu lagi? Ya Pak, itu 5 tahun yang lalu Pak, 10 tahun yang lalu saya ngomong gitu, sekarang sih enggak Pak. Gitu ya. Saya punya seorang teman, dia bukan orang Kristen sih. Ya. Dia ngomong gini, kemana-mana selalu bilang I love you, masih pacaran ini. I love you. Tutup telepon, mau keluar, pulang, selalu ngomong I love you. Singkat cerita dia menikah lah. Ya. Menikah, kemudian enggak sampai 1 tahun, dia putuskan untuk bercerai. Ya, putuskan bercerai, ya, sebagai teman, ya bukan sebagai teman sih, sebagai manusia kita kan kepo biasanya kan. Tanya lah kita, bro ngapain kamu kok sampai cerai? Padahal dulu kita lihat kamu tuh romantis banget gitu ya. Kemana-mana selalu ngomong I love you, digandeng dan lain sebagainya. Dia ngomong gini, tahu enggak Pak, ketika saya pacaran saya tuh nyaman jalan sama dia. Tapi setelah berjalannya saya menikah sama dia, saya mulai enggak nyaman hidup sama pasangan saya. Dia ngomong gitu, saya ngomong, apakah kenyamanan bisa membuat kebahagiaan? Pertanyaannya kan seperti itu. Kadang-kadang justru kenyamanan akan membawa kita kepada sebuah permasalahan yang sangat besar. Contoh dari Jember, kalau kita mau ke Surabaya, ya enak lewat mana? Enak lewat jalan tol atau enak lewat jalan biasa? Enak jalan tol, betul ya? Kenapa kok enak lewat jalan tol? Enak Pak, sepi, bebas hambatan, nyaman jalan di situ. Tapi perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa tingkat kematian yang diakibatkan kecelakaan paling besar di mana? Jalan tol. Ya, jadi itu perlu kita perhatikan. Ya, makin gak nyaman dengan pasangan Anda, dengan karakter pasangan Anda, itu jauh lebih baik dari aman-aman saja. Ya, makanya nanti kalau malam yang sudah punya pasangan, nanti malam tidur, gitu ya, masih tidur sama pasangan kan? Belum pisah kamar kan? Enggak ya, kalau pisah kamar ya segeralah bertobat ya. Tatap pasangan Anda bilang, Tuhan saya sangat cocok sekali meskipun gregetno, gitu, mangkelno, ngorokan gitu ya. Pokoknya yang jelek-jelek gitu. Terima kasih Tuhan, ini memang jodoh saya. Tolong lestarikan Tuhan, tolong jangan diambil dulu ya Tuhan ya. Itu yang betul. Jangan malah, Tuhan cepat segera ambil dia Tuhan. Jangan seperti itu. Justru jangan tertawa, bertobat saja Bu ya. Oke, permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasakan frustasi ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi seringkali kita gagal dalam mengerjakannya. Saya tahu saya harus mengasihi. Saya berupaya sekuat tenaga saya mengasihi Tuhan. Tapi seringkali pula kita mengalami kegagalan. Ya. Ada hal yang Tuhan ingatkan kepada saya tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat adalah berfokuslah pada sebab karena akibat akan dihasilkan dengan sendirinya. Saya ambil contoh, kenyang adalah sebuah akibat. Betul ya? Kenyang adalah sebuah akibat dari apa? Dari kita makan. Nilai yang bagus, rapot yang bagus, itu adalah akibat. Sebabnya apa? Rajin belajar. Dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar, dikatakan di ayat yang keempat, dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Banyak gereja, orang-orang percaya yang selalu bilang gini, aku tuh ingin berbuah. Aku ingin berbuah dan aku ingin berbuah. Tapi seringkali juga kita gagal untuk kita bisa berbuah. Karena apa? Karena tidak sadar bahwa buah hanyalah sebuah akibat. Sekali lagi, buah hanyalah sebuah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ketika kita melekat kepada pokok anggur. Ketika kita melekat sama Tuhan, maka buah itu pun akan dihasilkan dengan sendirinya. Itu sebabnya kita harus melekat sama pokok anggur. Hampir semua agama di dunia menekankan untuk berbuah. Padahal kalau kita tahu bahwa buah hanyalah sebuah akibat. Dan gereja gagal paham untuk mengajarkan tentang yang namanya akar atau dasarnya. Saya percaya bahwa sebuah pohon, jika akarnya baik, rantingnya juga pasti baik. Dan buahnya pasti baik. Namun sebaliknya, jika akarnya pahit, rantingnya pasti pahit, buahnya pun juga pahit. Jadi intinya adalah dasarnya, sebabnya yang harus kita perjuangkan. Bagaimana dengan ayat ini? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam terjemahan lain dikatakan we love him because he first loved us. Kita mencintai dia, kita mencintai Allah karena dia terlebih dahulu mencintai kita. Saya bertemu banyak orang Kristen yang bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Saya sudah berusaha ini Pak untuk mengasihi Tuhan. Tapi kok selalu gagal ya? Nah, kita harus sadar, ternyata mengasihi Tuhan hanyalah sebuah akibat. Sebabnya apa? Kita terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah sadar bahwa kita itu sebenarnya dicintai oleh Tuhan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, seberapa besar? Seberapa besar kita mengasihi Tuhan terletak sebagaimana besar Anda dan saya mempercayai bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Beberapa waktu lalu saya mungkin pernah berbicara di sini bahwa Yesus itu kalau cinta sama kita itu mati-matian. Kalau mengasihi kita tuh, wah kalau kita ngomong kadang-kadang enggak pakai logika Tuhan itu. Ya, bisa bayangkan enggak? Ketika bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. 40 tahun. Kita tahu kalau kita hidup di padang gurun apa? Nyari air susah. Nyari makan susah. 40 tahun, 3 juta orang Israel dipelihara sama Tuhan. Kalau orang lagi jatuh cinta itu banyak sekali hal-hal yang enggak masuk akal yang dilakukan. Itu tanda Tuhan tuh sangat cinta sama kita. Saya sendiri mikir 40 tahun Tuhan. Baju enggak pernah ganti. Sandal enggak pernah ganti. Betapa pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang dikatakan bangsa pilihannya yang sangat dicintai. Itu sangat besar perbuatannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, sebenarnya enggak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika dia tahu dikasihi oleh Tuhan, dia enggak perlu bingung. Tuhan yang selalu sediakan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dulu saya berpikir bahwa kita tidak takut karena kita punya iman yang kuat. Saya punya pengharapan yang kuat maka saya tidak takut. Tapi ayat ini mengajarkan bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Dan kita tahu siapa sang kasih itu? Allah sendiri. Kapan terakhir kita merasa takut? Kalau kita dalami lebih lagi. Saat kita merasa takut, di saat itulah sebenarnya kita sedang tidak percaya
bahwa kita sedang dikasihi oleh Tuhan. Saya mempunyai dua orang putri. Saya akan bingung gitu ya. Kalau dia itu bingung, "Pah, besok uang sekolahku siapa sing bayar?" Wah, saya heran malah sama anak saya. Karena saya tahu kalau anak saya tahu bahwa dia sangat dicintai oleh bapaknya, saya pasti akan menyediakan. Saya pasti akan membereskan semua masalahnya. Apa yang dibutuhkan dia, pasti akan saya selalu berikan. Nah, yang menjadi krisis akhir-akhir ini di dalam kekristenan atau orang percaya adalah krisis keyakinan akan kasih Tuhan. Mungkin sejak kecil, kita seringkali mungkin ada yang sekolah minggu, ada yang ikut rocky gitu ya. Seperti yang pertama tadi, siapa yang mengasihi Tuhan? Seringkali kita ngomong, amin, saya. Tapi sebenarnya jauh dari lubuk hati kita. Benar nggak yakin kalau kita tuh sangat dikasihi oleh Tuhan? Itu kan yang sering menjadi pertanyaan kita. Hal itu tidak terjadi di zaman sekarang. Bahkan jauh sejak zaman Maliaki itu pun bangsa Israel sempat tanya sama Tuhan. Maliaki 1 ayat 2 dikatakan demikian. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi kamu kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, bangsa Israel berkata ini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bangsa Israel merespon dengan balik bertanya, dengan cara apa engkau mengasihi? Dengan kata lain gini, bangsa Israel tuh enggak yakin kalau sebenarnya Tuhan tuh cinta sama dia. Coba renungkan ini, kalau mau jujur ya Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali Tuhan itu menginginkan jawaban yang jujur, bukan jawaban yang benar. Pertanyaan adalah, jujur, yakin enggak sih Bapak Ibu Saudara sekalian ini kalau dikasihi oleh Tuhan? Karena seringkali kita kalau menghadapi masalah, Tuhan kok kayak seperti ini ya, di mana kamu? Di mana engkau? Katanya aku disayang. Katanya aku dikasih. Tapi seringkali pula itu yang menjadi pertanyaan kita, benar gak sih aku ini dicintai oleh Tuhan? Apakah benar Tuhan itu mengasihi aku sih? Kalau iya Tuhan mengasihi aku, seberapa besar kasihnya? Yesaya 43 ayat 4 dikatakan dengan jelas. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya garis bawahi yang kata-kata engkau. Ya. Perhatikan kata engkau. Engkau di sini berbicara sesuatu yang personal, yang pribadi. Tuhan tidak ngomong aku mengasihi kalian. Enggak. Pribadi lepas pribadi. Aku mengasihi engkau. Kata engkau adalah sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita berharga dan mulia di mata Tuhan? Amin. Yuk kita baca ayat ini, kata-kata engkau diganti namanya Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing ya. Oke? 1, 2, 3. Oleh karena Jinghok berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Jinghok, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan benar-benar mengasihi kita. Hari-hari ini iblis mencoba menggoyahkan keyakinan kita akan kasih Tuhan. Dan percayalah ketika itu berhasil digoyangkan, kekristenan kita tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Hari ini izinkan saya mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Apa buktinya? Kalau Tuhan mengasihi kita. Kita kan kadang-kadang seperti bangsa Israel. Apa sih Tuhan? Dengan cara apa Tuhan mengasihi kita? Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita sudah hafal ayat ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setia kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terjemahan yang
lain lebih keren Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, tetapi Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah sudah menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 menunjukkan kasihnya. Allah itu enggak cuma memberikan pernyataan bahwa aku ini mengasihimu. Enggak. Dia tunjukkan melalui apa? Dia mati di atas kayu salib. Di dalam Roma dikatakan dia mati ketika kita masih hidup dalam dosa. Tuhan mati bukan untuk orang baik. Tuhan mati untuk orang jahat seperti kita. Ketika kita masih rusak-rusaknya, ketika kita masih bejat-bejatnya, ketika kita masih jahat-jahatnya, Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan mati buat kita bukan ketika kita sudah kudus. Tuhan mati buat kita bukan kita sudah bertobat, enggak. Tapi ketika kita masih melukai hati Tuhan, ketika kita masih menyakiti hati Tuhan, dikatakan Tuhan sudah mati buat kita. Dia buktikan jauh sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya sama Tuhan, dia sudah mati buat kita. Dia benar-benar mengasihi saya dan saudara. Apa bukti lainnya? 1 Korintus 10 ayat 22 dikatakan, atau maukah kita membagikan cemburu Tuhan? Kata-kata cemburu. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara sekalian lihat song leader kita, Bapak Vero, ya, yang cetar membahana gitu ya. Kalau dia lagi jalan sama Yeni, bergandengan tangan, bermesraan, jalan berdua. Saya jujur, saya enggak cemburu. Orang cemburu ketika apa? Ketika mencintai seseorang dan orang itu jalan sama orang lain. Betul ya? Tuhan pun cemburu kalau kita berjalan dengan dunia ini. Maka dari itu jangan apa ya? Jangan pernah meragukan cinta Tuhan. Tuhan tuh ngomong gitu, saya sendiri wah, sampai Tuhan tuh segitunya ya, enggak mau kita ini berbagi dengan orang lain. Dia cuma mau benar-benar kita. Kalau Tuhan enggak sayang sama kita, kalau Tuhan enggak cinta sama kita, dibiarno kita. Dia enggak akan pernah cemburu sama kita. Kalau itu masih belum bisa menyadarkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, ya mungkin perlu pewahyuan, perlu mujizat baru itu ya, untuk kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Namun sangat disayangkan jika kasih Tuhan kepada kita itu bertepuk sebelah tangan. Pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Enggak enak ya. Yang ada sakit hati terus gitu ya. Sama, Tuhan juga sama. Tuhan enggak mau bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya harapan terbesar Tuhan dalam hidup kita itu apa sih? Hati yang berbalik mengasihi Dia. Mengapa saya bisa katakan ini? Dalam Matius 22 kita tahu semua hukum terutama dan utama. Ya. Suatu saat ahli Taurat itu tanya, ketemu Yesus, ngobrol, tanya, Guru, hukum mana sih yang paling utama itu? Ya. Karena kalau kita tahu bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu perintahnya itu banyak di dalam hukum Taurat. Ya. Kira-kira ada sekitar 600 perintah dalam kitab Taurat. Ya. Lah, ahli Taurat ini tanya, Guru, hukum mana sih yang paling utama? Di dalam terjemahan yang lain, hukum mana sih yang paling penting di antara semua perintah-perintah itu? Yesus ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Dulu saya berpikir bahwa apa yang diharapkan Tuhan itu adalah ketaatan. Ya, kita taat sama Dia gitu ya. Saya bukan mengecilkan arti ketaatan gitu ya. Karena kita bisa taat dengan motivasi yang tertentu. Bisa motivasinya beda-beda. Menguntungkan diri sendiri, maka saya akan taat. Itu bisa. Tapi jika kita mengasihi Tuhan, maka taat itu akan menjadi bagian
dari mengasihi Tuhan. Kalau ketaatan yang Tuhan mau, jujur, malaikat jauh lebih sempurna dari kita untuk hal ketaatan. Tuhan ngomong sama malaikat A, pasti dikerjakan A. Kalau kita, A, Tuhan tunggu, nanti dulu. Masih enak yang di dunia. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan inginkan? Yaitu balik kita mengasihi Tuhan. Bukan manusia yang berjuang, berupaya mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang terlebih dahulu berjuang untuk dikasihi manusia. Ratapan 3 ayat 22 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sadar enggak Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa setiap hari kita itu diberikan kebaikan oleh Tuhan. Dikatakan kasih setianya itu selalu baru. Tapi kadang-kadang kita ini, jujur aja, kadang-kadang kita ini memperalat kebaikan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan, kenapa sih Tuhan tuh kok ngasih kita kebaikan? Kadang-kadang gini loh, pernah enggak Bapak Ibu Saudara merasakan gini, aku ini sebenarnya enggak layak diberkati. Sebenarnya aku ini enggak layak menerima anugerah Tuhan. Tapi justru saat itulah Tuhan memberikan kita anugerahnya, memberikan kita berkatnya. Pernah enggak berpikir, kenapa Tuhan kok ngasih berkat? Padahal sebenarnya aku ini enggak layak. Tahu enggak? Sebenarnya Tuhan itu sedang merayu kita. Tuhan itu sedang membombardir kebaikannya, kasihnya kepada kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa merebut hatimu. Yang Tuhan inginkan itu bukan cuma sekedar tubuh. Memang di dalam Roma 12 dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Ya, betul kan? Tapi apa gunanya tubuh kalau kita tidak punya hati? Ada orang yang di sini punya pasangan cuma mau tubuhnya, tidak mau hatinya, tidak mungkin. Yang mau apa? Hatinya. Sama Tuhan juga mau hati kita. Secara sah Tuhan telah membeli tubuh kita. Tapi jujur Tuhan tidak bisa paksa kita untuk mengasihi Dia. Orang yang lagi jatuh cinta di tempat ini, ada paksaankah untuk mencintai seseorang? Tidak ada. Orang jatuh cinta, orang mengasihi, itu inisiatif dari dirinya sendiri. Apa upaya Tuhan dalam merebut hati kita? Tulisannya kecil-kecil ya. Oke, saya minta Cornel untuk naik ke mimbar. Perlu kita sadari bahwa Tuhan sedang berjuang untuk mendapatkan hati kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mati buat kita. Untuk menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berbuat dosa. Tapi apakah perjuangan Tuhan berhenti sampai di situ? Enggak. Ini upaya Tuhan, lihat. Hosea 11 ayat 1 sampai 4. Ini sebenarnya menggambarkan kasih Tuhan kepada kita. Perikopnya adalah kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ayat yang pertama dikatakan, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka. Sama seperti kita. Ketika Tuhan manggil kita. Ketika Tuhan mau pakai kita. Seringkali kita apa? Kita pergi menjauh. Dikatakan di ayat selanjutnya. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah, Tuhan ngomong, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Padahal Tuhan yang menolong mereka. Padahal Tuhan yang menolong kita. Tapi seringkali kita malah tidak menyembah Tuhan. Malah memberikan berhala kepada patung-patung dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ayat yang keempat, aku menarik mereka. Menarik apa? Tubuh? Bukan. Aku menarik hatimu dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Sadar enggak Tuhan itu sedang merayu kita.
Setiap hari kita dikasih kebaikan Tuhan. Setiap hari anugerah Tuhan selalu baru. Sebenarnya cuma satu tujuannya. Untuk merebut hati kita. Merebut hati kita untuk apa? Untuk balik kita mengasihi Tuhan. Yang bisa Tuhan lakukan adalah terus membanjiri kita dengan kebaikannya untuk memenangkan hati kita. Hosea 2 ayat 13-4 dikatakan, sebab sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Kata-kata membujuk saya ganti. Sesungguhnya aku ini akan merayu dia. Aku akan membujuk engkau, aku akan merayu engkau. Dan membawa dia ke padang gurun dan lain sebagainya. Di ayat yang saya garis bawahi, maka dia akan merelakan diri. Sebenarnya Tuhan cuma ingin kita merelakan diri kita untuk kita balik mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan tidak pernah dan tidak dapat memaksa kita untuk mengasihinya. Semuanya harus dimulai dari kerelaan hati kita. Yeremia 31 ayat ketiga dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terjemahan yang bahasa lain dikatakan, dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dulu aku mengasihi engkau. Dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Mengapa kata melanjutkan itu penting? Mungkin di masa lalu kita dikasihi Tuhan. Tapi mungkin kita berpikir, oh aku jahat, aku sudah berontak sama Tuhan. Maka sekarang Tuhan tidak ngasih aku lagi. Tidak, Tuhan bukan orang seperti itu. Tuhan bukan pribadi seperti itu. Percayalah, kebebalanmu, kejahatanmu, pemberontakanmu tidak akan pernah membuat Tuhan menyerah untuk tetap mengasihi kita. Apa Tuhan kurang kerjaan? Sekali lagi, harapan Tuhan cuma satu. Merebut hatimu, supaya dengan rela hati kita balik mengasihi Tuhan. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini sadar secara betul bahwa sungguh engkau dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika engkau dikasihi oleh Tuhan, kasih itu ada di dalam hatimu dan engkau mampu untuk mengasihi Allah dan sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Yesus jamah senam hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah setiap kami. Yesus jamah senam hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat nggak pertama kali kita merasakan kasih mula-mula pada Tuhan? Bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya pada kita dan kita menerimanya. Dan kita merasa bahwa Tuhan benar-benar mencintai kita. Sampai kita tidak pernah kepikiran
berbuat apa-apa selain mendekat sama Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, jemaat di Efesus melakukan banyak hal. Tuhan suka dengan pekerjaan orang di Efesus, jemaat di Efesus. Tapi Tuhan ngomong, aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu bersifat universal. Kasih Tuhan itu pribadi. Dan siapa yang mau merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita? Syandara bakara lama-lama. Tuhan jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Syandara bakara lama-lama. Kira bakara lama-lama. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Ku jadi baru, Yesus jamba senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus menjamah, Yesus jamah ku jadi baru. Jamah setiap kami Tuhan menjadi baru, menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Kami tahu Allah sampai detik ini mencintai setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, seluruh warga kerajaan yang hadir di tempat ini, bahkan yang melihat secara online Tuhan, kami yakin dan percaya kasih Tuhan menembus seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan Engkau mencintai kami luar biasa, mencintai kami sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pagi hari ini kami mau ambil satu keputusan yang luar biasa untuk kami berdiri tegak di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran-Mu untuk disampaikan menjadi isi hati Tuhan buat seluruh warga GBI Rock Jember Tuhan. Dan kami tahu Engkau memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai seluruh kehidupannya menjadi kepanjangan lidah kerajaan surga untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, betapa cintanya Tuhan kepada setiap umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati hamba-Mu beserta seluruh keluarganya. Dan kami yakin dan percaya saat pagi hari ini Tuhan, kami menerima kebaikan Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Karena kami tahu
Kami tepat tahu pagi hari ini betapa Tuhan sungguh mencintai umat-Nya. Mencintai setiap orang yang melihat program ini Tuhan. Setiap yang melihat kebaktian ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna pagi hari ini. Dan kami boleh dimerdekakan dengan kemenangan yang baru bersama Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang sampai hari ini tetap dan tetap mencintai kami umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap hidup kami dibangkitkan pagi hari ini menjadi umat ketebusan Tuhan yang mencintai Allahnya dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh akal budinya, dengan seluruh pemikirannya, seluruh hasrat hatinya melimpah kepada Allahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi yang luar biasa ini Tuhan, bersama Allah yang luar biasa, kami sungguh bersuka cita buat berkat-Mu yang melimpah atas seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh bangkit sebagai umat pemenang karena Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap warga kerajaan yang dikasihi Tuhan dan yang mencintai Tuhan, kita sama-sama pagi hari ini katakan, amin, haleluya. Terpaut diriku hanya kepadamu, bagaikan langit senja, hangat kasih-Mu membawa diriku. And 1, 2, 3, go! Dan ku terbang tinggi
selalu Yesus pemilik jiwaku. Come on music. Dengan semuanya. Kasih kakak. Sama-sama. Oke, lagi. Aku anak ketiga dari Raja Israel. Oh ya, asik. Jadi sukacitaku itu karena ini, oke? Jadi sukacitaku itu berasal dari semua orang kenal aku. Jadi orang terkenal. 23.000. Aku sukacita karena ini. Kalau kita mengidolakan lebih daripada Tuhan Yesus, kita akan kecewa nggak? Kita akan kecewa nggak? Yo, 1, 2, 3. Sekarang aku masih seorang anak kecil dan mungkin aku dianggap belum ada hasil. Tetapi aku yakin masa depanku berhasil karena Yesus andalanku dari sejak kecil. Yesus adalah Tuhan kita yang setia, walau terkadang kita tidak setia. Tergoda dengan banyak perkara sia-sia. Itulah apa adanya kita manusia. Tetapi dalam Kristus sungguh ada harapan. Datang padanya dapat kelegaan. Yang dengar ini jangan khawatir tentang masa depan ataupun persoalan tentang keselamatan. Di dalam Kristus kita pasti dapat hidup kekal karena janjinya tak akan pernah batal. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Tantangan dari dunia itu bukan soal.
Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Oh yes. Ya. Pastikan anakmu tahu dan mengenal bahwa ayah ibunya mengasihi dia. Doakan dengan kasih, dengan iman, semua pengharapanmu. Ya, mari jemaat kita ulurkan tangan bagi setiap orang tua di depan. Haleluya. Kirana patas kirana. Hati kami bersuka cita melihat anak-anak yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap keluarga Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kemampuan, kekuatan bagi setiap orang Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka juga mengenal betapa Tuhan mengasihi mereka. Bukan saat mereka baik saja. Tapi Tuhan mengasihi mereka sampai mereka pada masa dewasa. Karena kami percaya ketika anak-anak ini dididik dalam kebenaran, masa tuanya tidak pernah melenceng ke kiri ke kanan. Kami bersuka cita dan kami berdoa bagi anak-anak ini memberkati Tuhan dalam dunia akademisnya, dalam kehidupan sosialnya. Mereka menjadi anak yang ramah, anak yang boleh menjadi terang, menjadi saksi. Mereka boleh bercerita kepada teman-temannya betapa Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang boleh mendidik, memberi teladan. Dan pagi hari ini kami melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita percaya, katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini luar biasa, edisi spesial gitu ya. Dan pagi hari ini saya bersama orang-orang yang mencintai Tuhan. Alangkah indahnya kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam naungan kasih dan kuasa-Nya. Mari bersama dengan seluruh jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita mau mencintai Tuhan. Alangkah indahnya kami berjalan dalam cinta Tuhan. Oh, haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat.
Saudara diberkatin pagi hari ini. Amin. Mari kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan berkat saudara untuk gerejamu. Tuhan berkati persembahan yang ditabur di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku, kata Tuhan, aku mengurapi engkau dan mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Semua warga kerajaan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di depan ada basar dari KGC. Bapak Ibu boleh, ada apa aja menunya? Mana KGC? Menunya nasi pecel. Nasi pecel tok. Tahu tempe, ya. Tahu susu. Bapak Ibu